Assalamualaikum, ketemu lagi bersama Bu Citra dalam materi menulis cerpen. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita, di mana kompetensi dasarnya yaitu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. Yang kedua, siswa mampu menyusun kerangka cerita pendek. Yang ketiga, siswa mampu menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah pernah membahas unsur-unsur cerita pendek. Nah, untuk mengingatkan kembali, unsur-unsur cerita pendek itu ada 7. Yang pertama ada tema, yang kedua watak dan tokoh, yang ketiga alur, yang keempat latar, yang kelima amanat, yang keenam sudut pandang, dan yang terakhir adanya gaya bahasa. Berikut ini adalah struktur cerpen, di mana struktur cerpen ada 6. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang keenam koda. Untuk selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari struktur cerpen ini. Abstrak adalah gambaran dari sebuah cerita. Struktur cerpen yang satu ini bersifat opsional, berarti dia boleh ada, boleh tidak. Dia tidak selalu ada di dalam cerpen. Abstrak inilah yang nanti dikembangkan menjadi sebuah cerita. Bagian kedua yaitu orientasi, di mana di bagian orientasi ini akan berisi tentang latar cerita, seperti tempat, suasana, dan waktu. Semua itu dimasukkan ke dalam struktur cerpen orientasi atau perkenalan. Di bagian ini juga pengarang akan mengatur adegan dan menginformasi hubungan antar tokoh. Struktur yang ketiga yaitu komplikasi, di mana pada bagian ini akan mencakup urutan kejadian atau permasalahan yang memiliki hubungan sebab akibat. Di tahap ini juga biasanya penceritaan karakter dari tokoh semakin kuat gambarannya. Nah, bagian berikutnya yaitu evaluasi, di mana pada bagian evaluasi di dalam cerpen merupakan bagian yang menceritakan klimaks permasalahan di dalam cerita. Dalam struktur ini juga mulai disebutkan penyelesaian masalah yang terjadi. Nah, struktur yang terakhir yaitu resolusi, di mana resolusi mencakup bagian yang menerangkan pemecahan masalah. Di sini pembaca akan diberikan penjabaran cerita mengenai solusi yang diambil oleh tokoh. Dan di sini selesai cerita dari sebuah cerpen. Nah, sampai di situ anak-anak ibu paham ya dengan struktur dari cerpen. Struktur yang keenam yaitu koda, di mana di dalam struktur ini terdapat amanat, pesan, atau pembelajaran. Pembaca akan diajak untuk mengambil hikmah dari cerpen tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang langkah-langkah menulis cerpen. Di sini ada 5 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, anak-anak ibu harus sisihkan waktu dulu 10-20 menit. Setelah itu mencari ide atau menentukan tema yang akan kita kembangkan atau yang akan kita ceritakan. Yang ketiga, tentukan tokohnya siapa, latarnya di mana, kapan, suasananya bagaimana, terus amanat yang akan kita sampaikan apa. Selanjutnya alur juga harus kita tentukan. Apakah nanti ceritanya akan mulai dari awal sampai akhir atau malah ceritanya sorot balik. Yang keempat yaitu membuat kerangka cerpen. Buatlah kerangkanya mulai dari struktur yang pertama sampai struktur yang terakhir. Nah, yang kelima baru kembangkan kerangka yang sudah kita tulis menjadi cerpen dengan gaya kita sendiri. Nah, paham ya anak-anak ibu bagaimana cara kita atau langkah-langkah kita dalam menulis sebuah cerpen. Semoga bermanfaat
bermanfaat ya. Baiklah, anak-anak Ibu, ini contoh kerangka cerpen. Nanti anak-anak Ibu akan diminta menulis kerangka cerpen berdasarkan mind mapping seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Bu Citra tentang materi menulis cerpen. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi anak-anak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum.